bagaimana sih menurut Ibu Lia nih prospek mahasiswa-mahasiswi kita setelah tadi sempat bertemu dengan mereka? Persiapan apa Ibu yang perlu dibutuhkan Bu? Supaya mereka ini tidak kaget, tidak kagok, meskipun seharusnya tidak ya. Tapi persiapan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ini untuk bisa menghadapi tantangan yang sebenarnya di luar sana? Ya. Halo sahabat podcast IHS, apa kabar semuanya? Sehat ya? Baik, berjumpa kembali dengan saya Andri di podcast IHS kali ini, dan kita bersyukur sekali kedatangan tamu yang sangat spesial juga dengan Ibu Praliana Megasari ya Ibu ya, atau Ibu Lia gitu. Ya, Ibu Lia ini selaku Legal and Learning Development Manager yang berada di Accor Group di Solo Ibu ya, di Solo, betul. Yang membawahi ada The Royal Surakarta Heritage, dan kemudian ada Novotel dan juga IP Styles di Solo Ibu ya. Baik, selamat datang Bu Sugeng Rawuh. Terima kasih Pak Andri atas Telepon undangannya. Alhamdulillah sehat. Iya. Kita ngomong sedikit bahasa Jawa sekali. karena memang mau Solo asli Ibu ya. Orang Solo Iya, juga. yang Baik, Ibu. Jambi. Oke. Baik, terima kasih sudah berkunjung di kampus ya. Iya, Tadi Pak. sempat bertemu dengan anak-anak juga ya. Betul. Baik, Bu Lia, ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mohon disampaikan khususnya bagi teman-teman nanti yang akan melihat dari audiens, dari mahasiswa-mahasiswi IAS secara khususnya juga. Jadi ini kita ada tema nih, tips dan motivasi karir profesional di hospitality industry. Jadi Bu Lia ini kan ini ya melakukan perekrutan juga ya Bu ya, selain kerjasama dengan pihak yang lain ya. Iya Pak. Baik Bu, pertanyaan pertama nih mungkin selama kerjasama dengan IAS ini ya, harapannya juga terus berjalan dengan lancar, dan kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan di kerjasama kita Bu untuk lebih baik ke depannya nih? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Andri. Untuk IHS kita kan sudah kerjasama cukup lama ya Pak. Dari ini sepertinya sudah 15 tahun lebih kita kerjasama. Dan alhamdulillah kerjasama kita ini terjalin dengan sangat baik, sangat erat. Koordinasi kita pun juga sangat baik ya Pak. Komunikasi dengan tim IHS pun juga luar biasa terjalin dengan baik. Untuk ke depan saya rasa yang saat ini kita lebih eratkan lagi, walaupun sudah erat tetap jangan sampai terlepas gitu ya Pak. Saya yakin IHS menjadi partner kita yang luar biasa dalam mensupport untuk tenaga atau untuk sumber daya baik trainee, daily worker maupun staff gitu. Amin Ibu, terima kasih. Semua kedepannya tetap ya Bu ya berjalan dengan baik ya. Nanti dengan Ibu Lia juga yang sering berkunjung ke IHS Ibu ya. Terima kasih Bu. Bu Lia tadi kan sempat bertemu dengan anak-anak nih, melihat profil mereka secara sekilas ya, meskipun sudah beberapa kali juga Bu. Bagaimana sih menurut Ibu Lia nih prospek mahasiswa-mahasiswi kita setelah tadi sempat bertemu dengan mereka meskipun hanya sekilas ya. Tadi kan sudah kita bertemu hampir banyak tadi ya Pak ya, berapa puluh teman-teman tadi yang sudah bergabung di acara kita pada hari ini. Saya lihat mereka ini dalam artian begini, mungkin tidak semuanya pernah di hotel, belum semuanya di hospitality industry. Saya rasa mereka dalam tahap mengenal, kemudian mencintai dan melakukan dengan sepenuh hati. Tadi saya lihat mulai dari mereka datang, groomingnya, penampilannya sudah luar biasa. Artinya apa? Artinya mereka ini sudah mantap ini untuk di dunia perhotelan. Tinggal bagaimana IHS dan dunia industri nanti mengasah mereka untuk menjadi the great hotelier kan gitu Pak. Jadi antusiasmenya, cara mereka menyimak, mendengarkan, berinteraksi tadi luar biasa, sangat momen yang sangat antusias dari mereka. Ya betul sekali Bu Lia, karena memang beberapa dari anak-anak kita ini atau background dari mereka ini memang tidak murni dari perhotelan Ibu ya. Jadi memang ada juga yang sebelumnya di jurusan-jurusan yang lain seperti di SMK maupun SMA juga. Tapi yang jelas mereka mempunyai passion nanti ya. Bisa kelihatan ya. Yang penting itu Pak, passion. Kelihatan kalau orang nggak punya passion, pribadi yang tidak punya passion, mereka itu akan datang suka-suka ya Pak. Maksudnya dari segi penampilan asal masuk begitu nih. Dari cara melihatnya pun kelihatan. Kalau tadi itu cara melihat eye contact-nya, ininya pun ketika mereka duduk itu sudah menunjukkan mereka ini saya minat, pengen tahu, saya minat mau belajar, saya minat mau berkembang kan gitu. Oke, luar biasa. Baik. Mungkin selain passion nih Bu, sebenarnya apa yang dibutuhkan juga dari industri Bu, atau dari Ibu nih selaku
yang melakukan perekrutan juga ke anak-anak ya. Iya. Yang dibutuhkan apa oleh industri terhadap SDM di luar atau untuk mahasiswa-mahasiswi kita juga khususnya. Iya. Sebenarnya begini, semuanya itu kan diawali dari passion, dari kecintaan kita melakukan sesuatu. Kemudian berkembang menjadi saya melakukan sesuatu apa yang diharuskan sebaik-baiknya. Jadi selain mereka punya passion, kemudian mereka dikembangkan skillnya. Dari skill yang mereka tekuni, misalkan mereka mau ke housekeeping, ya skillnya di room division, Betul. di housekeeping. Kemudian how they communicate, bagaimana mereka berkomunikasi, itu juga ditingkatkan. Mungkin yang awalnya ini masih temennya ini anak sekolah sama-sama satu umuran, kan berbeda ya Pak. Yeah. Ketika masuk ke dunia usaha, dunia industri, mereka itu harus bercakap dengan cara yang profesional. Nah, itu yang harus mereka mulai dibangun ya, mulai komunikasi ya, betul. Dari yang bahasanya lu gua aku kamu, jadi bahasanya saya beliau kan begitu ya. Gitu. Ya, jadi tadi selain passion ya teman-teman sudah ditekankan banget nih oleh Bu Lia. Tadi ada yang kedua adalah communication skill ya. Karena memang sangat penting sekali karena kita akan berhubungan dengan orang gitu ya. Iya. Baik secara offline maupun online. Kalau online berarti via telepon, via surat, menyurat kan juga bahasa profesional kan berbeda ya Pak. Bahasa bisnis mungkin, bahasa komunikasi yang berbeda pastinya. Betul. Ya Bu ya. Bukan lagi seperti surat cinta aja. Itu bahasa gaul mungkin ya. Iya. Ya, tapi bahasa gaul di dunia pekerjaan sebenarnya ya. Itu mungkin yang perlu ditekankan di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman juga perlu belajar nanti bersama dengan IHS dan juga bisa belajar sendiri juga. Kita mempunyai instruktur-instruktur yang berpengalaman juga untuk bisa di communication skill-nya ya, untuk peningkatannya. Baik, terima kasih Bu Lia. Ini Bu, apabila nanti anak-anak ini melakukan menuju ke karir pertama mereka nih, persiapan apa Ibu yang perlu dibutuhkan Bu, supaya mereka ini tidak kaget, tidak kagok, meskipun seharusnya tidak ya, tapi persiapan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ini untuk bisa menghadapi tantangan yang sebenarnya di luar sana? Ya. Saya rasa IHS itu kan ketika sebelum mereka diterjunkan untuk lulus ya Pak, mereka kan ada proses OJT ya Pak, magang. Itu kan pengenalan dengan dunia usaha, dunia industri. Mereka harus siapkan untuk mentalnya. Mental ya? Iya, mental. Ya. Artinya apa? Oh ini saya ini harus, contohnya yang biasanya mungkin sekolah datangnya mepet, contohnya ke kampus datangnya mepet. Kalau ke dunia kerja nggak bisa lagi datang mepet. 10 menit lebih awal sudah harus di area kerja untuk handover dengan shift sebelumnya contohnya. Kemudian yang biasanya kalau pergi kemana-mana pakainya sandal contoh Pak, tadi sudah saya contohkan juga. Ini sudah harus professional look. Saya mau masuk ini ke perhotelan yang mana image-nya saya ini harus well groomed, professional look kan gitu ya. Sepatunya diperhatikan, cata rambutnya diperhatikan, mentalnya juga. Artinya misalkan begini, ada kalanya hotel ini kan 24 jam ya Pak, dinamis, industri yang dinamis, nggak pernah sepi. Mungkin ada kalanya lembur, overtime, jangan sampai aduh capek ini saya kan gitu. Mentalnya oh iya nih, saya harus semangat. Mau saya patah hati, tetap ketemu tamu harus senyum. Mentalnya harus ketemu tamu, komplain, ada kalanya tamu mungkin ada yang perlu disampaikan dia dengan tata cara yang sendiri ya Pak. Ada yang mungkin pakai marah, ada yang ini, nah siap mental. Meskipun sebenarnya dia dalam posisi capek atau lagi ketemu, tapi tetap profesional. Betul, ya, harus tetap profesional tadi ya. Senyum tetap harus dijaga. Masih sampai dengan saat ini pun Ibu Lia juga masih tersenyum dengan sangat ceria juga ya, meskipun sudah bekerja dari tadi pagi Bu. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi ada mental teman-teman yang perlu dipersiapkan di atas tips dan juga masukan dari Ibu Lia buat kalian. Ada mental, kemudian ada professional look atau performance Bu ya. Betul. Dan kemudian juga jiwa profesional tadi ya, meskipun sedang capek atau bad mood, tapi kalian tetap harus bekerja dan pelayanan dengan profesional. Dan adaptability Pak. Adaptability. Ya, kemampuan beradaptasi. Ya. Terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Kan ada kalanya rekan kerja berganti ya Pak. Kalau shift tadi mungkin berganti, kemudian mungkin suatu hari dia akan pindah ke hotel lain ya kan, begitu kan. Kalau tidak ada kemampuan adaptasi, dia akan, aduh saya kok kayaknya nggak suka nih di sini, saya pilih di sana kan gitu. Nah ini adaptability, dinamisnya yang ada di dalam hotel itu harus diterima, harus diadaptasi agar nyaman bekerja, mencintai pekerjaannya, bekerja dengan sepenuh hati. Itu yang penting. Salah satu poin utama juga Ibu saya kira ya, adaptasi mental, ya.
Karena dimanapun kita berada, apabila kalian berada di sebuah tempat pun, kalian juga pasti akan beradaptasi Bu, ya, iya. terhadap apa yang ada di sana ya. Seperti Betul, mungkin apabila kita ke luar kota, Iya. makanan yang berbeda, ke luar negeri mungkin ada cuaca yang berbeda. Betul. Nah, di sini kita di sebuah lingkungan yang memang mungkin ada perbedaan shift, perbedaan tipe-tipe kerja rekan gitu kerja ya, yang Pak. berbeda, Iya, tapi betul. memang adaptasi juga Ibu ya. Betul. Luar biasa. Baik, catat tuh teman-teman semuanya ya. Jadi tips dan motivasi yang sangat luar biasa dari Bu Lia ya. Kita lanjutkan nih Bu Lia nih. Baik, lah ini sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh mereka nih, oleh para SDM atau hotelier muda kita ini. Jadi apa sih sebenarnya kekurangan atau kelemahan dasar dari SDM atau hotelier di luar sana yang atau calon karyawan istilahnya ya? Kekurangannya apa, kelemahannya apa yang mendasar dan paling umum nih Bu, untuk supaya mereka perlu memperbaiki di situ. Baik, untuk kekurangannya saya rasa begini, mereka itu sudah memiliki skill. Tinggal bagaimana mereka mengemas dan meyakinkan si pewawancara bahwa ini loh saya ini sosok yang dipilih. Itu yang harus mereka harus mereka mulai asah. Jadi bagaimana kita bisa mengemas diri kita sedemikian rupa, sedemikian meyakinkan, akhirnya bisa meyakinkan pewawancara, bisa meyakinkan user bahwa inilah sosok yang saya minta, saya mau, saya cari. Pribadi seperti ini. Saya rasa skill mereka sudah terasah dari ketika mereka di sekolah, di kampus, ataupun mereka OJT. Tapi bagaimana mereka bisa mengemasnya di sedemikian rupa agar menjadi kemasan yang indah, yang bisa diterima oleh user itu tadi Pak. Jadi cara dia membawakan diri, cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan kelebihan dan kelemahannya, cara dia menyampaikan kompetensinya dia. Nah, itu menjadi yang harus mulai diasah sedemikian rupa ya, agar kemasannya itu indah, bukan cuma dibungkus kertas tapi ada pitanya contohnya biasa. begitu. Jadi menarik sekali nih Bu, tadi tentang wawancara ya atau interview tadi di awal ya. Betul. Ya, ini salah satu contoh juga ya. Jadi bagaimana supaya teman-teman ini bisa mempersiapkan, dan ini adalah momen ya sebenarnya ya. Momen di awal adalah momen sewaktu mereka interview tadi Bu ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Lia. Jadi kalian memang harus packagingnya harus komplit tadi ya, harus seindah mungkin ya, harus dengan pita mungkin apabila itu sebuah kado ya Bu ya. Jadi biar menarik dulu di awal ya. Dan di awal itu adalah sangat-sangat menentukan momen ya. Halo effect Pak yang kita sebut ya. Jadi your first impression, halo effect itu. Wow. Gitu. Ini tips yang sangat perlu dicermati sekali top buat tutunya teman-teman. diperhatikan. Betul. Give your personal best appearance. Kalau kata Pak GM saya tuh gini. Boleh diulang lagi Bu sambil menghadap ke kamera. Your personal best appearance. Wow, jadi penampilan bukan cuman penampilan biasa tapi your best appearance. Rambutnya itu saya tuh cocoknya model apa? Oh, model bob contohnya. Kemudian harus di style seperti apa? Saya memakai lipstick yang seperti apa yang cocok dengan saya, personal best appearance yang paling cocok. Baju saya ini yang cocok, saya model seperti apa, sepatunya seperti apa. Jadi bukan hanya saya nyamannya begini, bukan, tapi your best appearance. Oke, luar biasa. Jadi menampilkan yang terbaik pokoknya Bu ya di momen tadi ya. Wow, luar biasa. Baik Ibu, next question ya. Apa yang yang diharapkan oleh dari pihak industri ini apabila nanti seumpama para mahasiswa kita khususnya atau para hotelier muda yang di luar sana nih pada akhirnya memilih bergabung di Accor Group Bu, karena Ibu kan mewakili dari Accor Group ya. Jadi apa nih yang diharapkan dari mereka bisa bergabung supaya mereka mungkin karir mereka nanti kedepannya akan seperti apa seperti itu. Baik. Sebenarnya untuk ke Accor Group itu kan banyak ini Pak, banyak brand-brand ya selain The Royal Surakarta. Di Solo itu ada 3 ya Pak. The Royal, Novotel Ibisal, di Jogja ada, di Semarang ada, hampir di setiap tempat ada. Kesempatan mereka banyak. Kemudian di Accor pun juga ada karir path-nya jelas. Maksudnya jenjang karirnya setelah ini kemana dan caranya seperti apa itu ada alurnya dengan jelas. Kemudian untuk pelatihan yang ada di Accor Group, Accor Hotels itu juga ada. Maksudnya untuk pengembangan, contohnya untuk rank and file, pelatihan apa saja yang dibutuhkan. Untuk leadership, untuk yang level supervisor itu ada sendiri. Yang diharapkan adalah siswa atau calon-calon kandidat yang akan nantinya masuk ke hotel Accor itu mempersiapkan diri sedemikian rupa. Jangan kalau saya boleh bilang begini, inilah tempat yang bisa membuat Anda berkembang dengan segala macam hal yang kami miliki, yang hotel Accor miliki, dengan segala macam
kelebihan yang kita miliki. Tinggal Anda bagaimana Anda mempersiapkan diri. Gitu. Jadi mempersiapkan diri untuk menerima semua yang kita berikan. Tapi karena kalau sudah paket komplit tadi Bu. Betul. Jadi segala macam training kalau nggak mau terima ya nggak bisa berkembang kan begitu ya Pak. Kita sudah memiliki berbagai macam ini paket training atau schedule training, tapi kalau dia nggak mau join, nggak mau ikut, akhirnya dia sendiri yang rugi. Betul kan sekali. begitu. Padahal itu untuk kebaikan mereka sendiri, untuk karir kedepannya. Untuk karir kedepannya. Kita ada berbagai macam program, kalau dia nggak mau ikuti, akhirnya yang rugi pribadinya sendiri. Kan gitu. Yang diharapkan adalah membuka wawasan, pikiran, hati, dan semuanya sedemikian rupa. Oh, luar biasa. Yang jelas peluang karirnya luas tadi yang saya dapat di sini Bu ya. Karena memang banyak sekali hotel-hotelnya. Betul, di Indonesia ada, di setiap negara ada, dan Accor itu memberikan kesempatan misalkan begini. Saya di Solo Pak, saya mau transfer ke Hotel Accor Jogja, bisa. Kemudian di Malaysia ada nih buka vacancy, saya mau transfer ke sana, dengan senang hati. Wow. Jadi memang kemudahan untuk berkembang, jadi nggak cuma di Indonesia saja, dimanapun bisa. Yang kedua tadi karir path-nya untuk kalian juga jelas Ibu ya, dan ada training untuk SDM-nya supaya mempunyai jiwa leadership. Betul, tadi ya. Leadership, berkembang skillnya, berkembang karirnya juga Ibu ya. Betul. Luar biasa. Salah satu pilihan yang menarik juga buat teman-teman mungkin untuk apabila kalian memutuskan untuk bergabung di Accor Group tadi ya. Bersama Ibu Lia pastinya nanti yang akan menginterview kalian. Kalau di Solo gitu. Kalau di Solo. Baik nih Ibu Lia, last but not least nih, kita sudah ada di akhir sesi pertanyaan mungkin ya. Seperti biasa nih, ada pesan-pesan atau motivasi khusus apa nih bagi para calon hotelier muda pada umumnya di luar sana, dan secara khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi IHS di kampus kita ini Bu. Silakan. Saya mengambil dari mentor saya dulu Pak, my favorite mentor menyampaikan kepada saya. Siapa itu Bu? Almarhum beliau, sudah meninggal dunia Pak, maksudnya. Maksudnya siapa? Atas nama atau dari sekolah sebelumnya atau? Iya, dari Accor juga Pak. Oh, dari Accor juga. Trainer Accor juga. Bapak Made Yastika. Beliau menyampaikan ke saya begini, menyampaikan ke kami saat itu kita join training ya Pak. Ingatlah bahwa every place is a school, every person is a teacher. Kemudian saya tambahkan, every experience is a lesson. Jadi setiap pribadi yang Anda temui itu adalah guru Anda. Mau dia baik, mau dia tidak baik, itu your teacher. Maksudnya adalah dialah orang yang akan merubahmu menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu. Kemudian every place is a school. Mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun yang kamu datangi itu adalah tempat kamu belajar untuk kamu dapatkan pengalaman-pengalaman baru. Setiap pengalaman, ini tambahan dari saya nih, saya bilang bahwa setiap pengalaman yang kita dapatkan, mau saya pernah fotokopi, saya ketika masuk di hotel pertama kali saya juga fotokopi Pak. Contohnya begitu. Ketika cleaning housekeeping dari bawah dulu, semuanya kan dari bawah ya Pak. Setiap hal sekecil apapun yang kita lakukan itu adalah pelajaran. Baru kemarin itu ada salah satu mantan anak trainee Pak, dia bilang dia diterima di salah satu hotel di kota Solo. Dia bilang, ketika dulu Bu saya selesai OJT, saya tuh nggak langsung pulang, tapi saya belajar di pastry. Saya bantuin pastry, saya cuma bunderin donat kata dia, dan apapun yang dibuat. Sekarang saya jadi staff pastry di salah satu hotel. Dia bilang gitu. Saya bilang luar biasa. Jadi effortnya dia membantu tanpa pamrih gitu ya Pak, itu ternyata memberikan manfaat buat dia ke depan. Itulah yang saya bilang bahwa every experience is a lesson. Oke, luar biasa ya. Dari hal kecil, apabila mempunyai kesungguhan hati yang sungguh-sungguh juga pasti akan berhasil Bu ya. Betul. Baik, mungkin bisa diulang lagi Bu tadi pesan khususnya every experience person, maaf yang dari person dulu, dari mentor saya dulu. Every person is a teacher. Every person is a teacher. Every place is a school. Every place is a school. And every experience is a lesson. And every experience is a lesson. Ya, begitu. Terjemahnya di bawah ini Bu. Iya. Ya itu tadi teman-teman ya, sangat-sangat luar biasa dan menarik sekali pertemuan kita, cakap-cakap kita, bincang-bincang kita dengan Ibu Praliana Megasari atau Ibu Lia di sini selaku Legal and Learning Development Manager, dan harapannya apa yang disampaikan Ibu Lia ini benar-benar bisa memberikan kalian masukan maupun motivasi untuk berkarir ke depannya
dan sukses ke depannya juga ya. Terima kasih matur nuwun sekali Terima Ibu kasih Pak Lia. Andri, ya. Terima kasih juga buat para audiens yang sudah menonton kita sampai dengan di akhir sesi ini. Sehat selalu Ibu. Sama-sama. Kita Terima doakan kasih. semoga kerjasamanya tetap berlanjut dengan baik, Sip. dengan lancar, dengan aman. Sehat selalu. Terima kasih. Matur Terima nuwun sangat kasih Ibu. Pak Andri, Ya. IHS semuanya atas dukungan supportnya kepada kami, kepada Hotel The Royal Surakarta, Novotel Mapeni Bistro Solo. Saya yakin dunia perhotelan akan semakin berkembang Pak. Kerjasama Amin. kita semakin erat, Amin. bisa saling mensupport seperti biasa dan maju terus untuk kita semuanya. Baik. Begitu teman-teman IHS Podcast untuk hari ini, untuk sesi kita hari ini luar biasa sekali. Sampai bertemu di sesi-sesi kita berikutnya. Terima kasih semuanya.